Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DP Pratama Channel. Di video kali ini saya akan sharing tentang beberapa hal yang sering dilakukan, yaitu tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pemilik motor matic. Apa saja? Yang pertama adalah mematikan mesin motor menggunakan standar samping. Seperti saya contohkan seperti ini ya. Ini kan motornya sudah hidup, nyala. Setelah nyala, biasanya waktu kita nyampe tempat tujuan, kita matikan dengan standar samping, kita turunkan. Standar samping diturunkan, motor dibiarkan begitu saja. Sebenarnya mesinnya memang sudah mati. Tapi kalau kita cek di bagian lampu depan, itu lampu-lampunya masih nyala, lampu depan, belakang, bahkan lampu speedonya pun masih nyala. Nah, kalau kita kebiasaan menggunakan cara seperti ini, efek yang terjadi adalah aki motor kita itu bakalan cepat tekor, karena akinya arusnya terus keluar untuk digunakan supply dari lampu speedometer, lampu depan, dan lampu belakang. Lanjut, setelah itu yang kedua adalah memutar knob ke posisi seat. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, kita nyalakan. Nah, setelah nyala, biasanya kita memutar knob smart key satu kali, cuman tek gitu. Motornya memang mati, tapi posisinya ini masih ke arah seat ya teman-teman. Ini motor memang sudah mati. Untuk akinya sudah benar-benar aman, jadi tidak akan tekor. Cuman efeknya yang kita takutkan kalau posisinya masih di seat. Yang kita takutkan kalau misalkan ada barang yang berharga di dalam joknya, itu bisa dibuka. Kita tekan ini, joknya pun bisa dibuka. Seperti itu teman-teman, yang kita takutkan kalau misalkan ada barang yang berharga, ditakutkan ada yang ngambil. Jadi kalau bisa kalian putar ke posisi off. Kalau kalian putar ke posisi off, maka tombol seat tidak akan bisa dibuka dan barang di dalam jok kalian itu bakalan aman. Atau kalau mungkin bisa kalian biasakan untuk mengunci stangnya. Jadi kalian putar ke posisi lock. Jadi untuk motornya akan lebih aman lagi dari pencurian. Setelah itu, kesalahan yang ketiga adalah meninggalkan remote di laci. Seperti ini ya teman-teman. Saya nyalakan dulu. Setelah motor nyala, ini remote-nya kan kita taruh di laci seperti ini. Jadi biar praktis, gak usah dibawa-bawa. Setelah berhenti, kita matikan knopnya, dan setelah itu, setelah kita tinggal beberapa detik, smart key-nya pun bakalan mati dan tidak tidak ada indikasi kalau smart key itu terkoneksi karena ininya mati. Setelah beberapa saat kita tinggalkan. Cuman kalau misalkan ada orang lewat, ditakutkan kelihatan remote-nya ini. Nah, ini kan sudah mati. Kalau misalkan ada orang lewat yang kelihatan remote-nya di laci, nggak sengaja dia tekan knopnya dan ternyata bisa hidup, motor kalian bisa rawan pencurian atau bahkan mungkin bisa dibawa orang yang tidak sengaja melihat remote-nya di laci. Jadi sebisa mungkin hilangkan kebiasaan menaruh remote di laci untuk keamanan motornya. Yang keempat, gas dan rem secara bersamaan. Oke, ini pernah saya alami juga waktu awal saya punya motor matic. Jadi waktu kita gas kenceng-kenceng, terus ada hal yang mengharuskan kita mengurangi kecepatan, kita tarik rem tapi kita nggak ngelepas gasnya teman-teman ya. Itu biasanya akan efeknya bakal ke mesin itu bekerjanya lebih keras, dan ke kampas koplingnya di bagian CVT itu lebih cepat aus. Selanjutnya yang kelima, melakukan gas dan rem secara tiba-tiba. Itu efeknya juga sama dengan yang sebelumnya, kampas remnya cepat aus. Dan yang kedua, efeknya biasanya kalau kalian gas, setelah itu kalian lepas gas, berhenti, itu bakal bunyi tak 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 tak, biasanya seperti itu di bagian CVT-nya. Itu karena pisletnya sudah aus, ataupun rollernya juga bisa aus karena gas dan rem yang secara tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah menahan motor dengan gas saat ditanjakan. Ini yang saya maksudkan, biasanya kalau misalkan keadaannya macet,
kita kan itu di tanjakan berhenti. Waktu kita berhenti, kita nggak gunakan rem untuk menghentikan motor, tapi remnya kita lepas, kita gas perlahan. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kalau kita gas perlahan memang simple, gak usah narik rem, motor pun berhenti karena gasnya masih berjalan. Cuman kalau kita lakukan hal seperti itu, yang terjadi di bagian sini, di bagian dalam CVT ini kan ada kampas koplingnya. Yang terjadi kampas koplingnya cepat tipis dan bahkan bisa terbakar, bisa leleh. Jadi biasanya sering terjadi di tanjakan, banyak matic yang sampai mesinnya keluar asap dari bagian CVT. Itu kemungkinan bisa terjadi karena kesalahan yang terakhir ini teman-teman. Biasanya kita waktu macet kita nahan motor dengan gas biar gak jalan, biar gak mundur ya. Tapi itu nggak baik dilakukan karena efek yang saya katakan tadi. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada kemacetan di jalan yang agak nanjak, jangan gunakan gas untuk menahan motor, tapi tarik saja remnya dan lepas gasnya untuk keamanan di bagian mesin motornya. Oke, sekian saja dari saya tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna matic. Semoga beberapa poin-poin ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menggunakan motor matic khususnya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Dan jika ada yang kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share kalau mungkin ada yang membutuhkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.